Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan metode penelitian untuk skripsi UNIKSA, khususnya pada pendekatan kuantitatif. Topik pembahasan yang akan saya bawakan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian, dilanjutkan dengan rancangan penelitian, kemudian populasi dan sampel penelitian, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari instrumen variabel terikat dan bebas. Nanti akan disesuaikan lagi. Instrumen ini terdiri dari, bisa jadi jika sebuah penelitian menggunakan variabel mediasi, nanti akan dimasukkan di sini juga. Maupun nanti jika menggunakan variabel moderasi. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data, dan yang terakhir adalah hipotesis statistik. Pertama, terkait dengan waktu, tempat, dan waktu penelitian. Bisa kita lihat bahwa tempat penelitian ini menguraikan rincian lokasi penelitian. Nah, yang menyangkut itu alamat lengkap beserta justifikasi akademis terkait dengan penentuan lokasinya. Pemilihan lokasi ini secara khusus didasarkan pada keberadaan fenomena yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian. Nah, selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Bagian ini menguraikan lokasi waktu penelitian dengan secara sistematis tentunya. Mulai dari tahap awal penyusunan proposal, kemudian pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, hingga pada tahap akhir yaitu penyusunan laporan penelitian. Sampai nanti pada akhirnya itu adalah menyusun penutup ya di bab 5, kemudian dilengkapi dengan penyusunan lampiran-lampirannya. Yang kedua adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini mencakup sebenarnya dua aspek utama. Yang pertama adalah pendekatan penelitian, yang kedua adalah desain penelitian. Tentu seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa penelitian yang kita bahas sekarang adalah penelitian kuantitatif. Nah, sehingga dibahaslah pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan ini data empiris yang digunakan itu berupa data-data numerik atau data-data angka. Kemudian dilanjutkan dengan desain penelitian. Desain penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, seperti misalnya kita menggunakan pendekatan korelasional untuk melihat hubungan antar variabel, ataupun kuasi eksperimental atau ex facto untuk mengkaji pengaruh perlakuan terhadap variabel terikatnya. Ini akan disesuaikan. Nah, umumnya biasanya penelitian di jurusan ekonomi dan akuntansi UNIKSA itu mayoritas menggunakan pendekatan korelasional. Yang ketiga adalah populasi dan sampel penelitian. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa lambang populasi ini adalah secara keseluruhan mencakup jumlah yang besar. Ya, populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Kemudian untuk sampel, gitu ya. Sampel ini merupakan bagian dari populasi, ya. Sehingga nanti pada sampel itu jumlahnya harus ditentukan, kita tidak sembarangan seperti itu. Nanti ada yang namanya ukuran sampel, yang pada intinya adalah sampel ini akan mewakili sifat dan karakteristik dari populasi. Sehingga apa yang kita hasilkan atau keputusan yang kita ambil dari jumlah populasi yang kita teliti itu dapat digeneralisasikan secara umum untuk mewakili populasi. Atau dapat dikatakan jumlah sampel ini merepresentasikan nanti populasi yang ada. Sebenarnya ada beberapa cara gitu ya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan nanti penentuan ukuran sampelnya itu akan berbeda-beda. Yang pertama itu, misalnya nih, ketika diketahui jumlah populasinya berapa. Nah, untuk menentukan ukuran sampel, umumnya kalau dalam penelitian ekonomi, jadi di bidang ekonomi, kebanyakan menggunakan 5%. Nah, ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, itu yang paling dipakai adalah rumus Lofven.
Yang kedua adalah rumus dan tabel Isaac-Michael. Nah, sedikit gambaran bahwa biasanya tabel Isaac-Michael ini akan menghasilkan jumlah sampel yang lebih kecil daripada rumus Lopin. Kemudian bisa jadi jumlah populasi tidak diketahui. Nah, jika jumlah populasi tidak diketahui, maka penentuan ukuran sampelnya itu kita bisa menggunakan yang namanya rumus Lemeshow. Nah, kemudian sekarang juga ada sebuah sistem untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan atau ukuran sampel yang dinamakan G-power. Setelah itu kita lanjut ke teknik sampling. Nah, di sini gambarnya adalah penyaringan. Jadi ya, sampling itu adalah kita menyaring agar responden yang kita pilih ataupun data yang kita pilih itu relevan atau paling relevan dengan karakteristik penelitian kita. Nah, prosedur pemilihan sampel sebenarnya ada beberapa kan gitu ya. Ada probability sampling dan juga non probability sampling. Nah, probability sampling ini maksudnya adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Itu probability sampling. Kalau non probability sampling artinya kita tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dijadikan sampel. Salah satu bagian dari non probability sampling ini adalah menggunakan purposive sampling namanya. Purposive sampling itu merupakan sebuah teknik di mana peneliti menentukan karakteristik tertentu, kriteria tertentu atau syarat tertentu untuk dapat digunakan sebagai sampel. Itu yang namanya purposive sampling. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, data penelitian itu dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang dirancang secara khusus untuk mengukur variabel secara presisi. Itu definisinya. Nah, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kuantitatif itu meliputi kuesioner. Ya, nah biasanya kalau dalam jurusan ekonomi dan akuntansi, kebanyakan itu menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert. Yang biasanya disesuaikan, ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 5. Nah, kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data primer tentunya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya studi dokumentasi dari publikasi instansi resmi, seperti data demografi dari BPS, kemudian data keuangan dalam laporan resmi perusahaan, dan data lainnya untuk melengkapi kebutuhan data sekunder. Ya. Nah, data sekunder itu biasanya diperoleh dari studi dokumentasi, seperti yang saya jelaskan. Nah, sekarang bagiannya, ya ada instrumen penelitian. Kalau kita menggunakan data primer, ya dengan menggunakan kuesioner, ya akan ada beberapa caranya, ya. Nah, jika menggunakan data primer, nanti pengukurannya itu menggunakan indikator. Dan jika kita menggunakan data sekunder, nanti pengukurannya itu disebut dengan proksi, itu ada sebuah rumus, ya. Nah, bisa kita lihat dulu sekarang, ya baik itu nanti data apa namanya variabel bebas, variabel terikat, moderasi maupun mediasi. Nanti instrumen variabel penelitiannya itu terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama itu adalah definisi operasional. Nah, di sini kita apa namanya berikan sebuah definisi, gitu ya, dari dimensi, indikator dan lain sebagainya. Kita susun definisinya. Misalnya variabel Y itu kinerja keuangan, gitu ya. Nah, di sini kita definisikan apa sih yang dimaksud dengan kinerja keuangan. Setelah definisi operasional variabel, setelah itu baru kita susun kisi-kisi instrumen penelitiannya. Ya. Nah, biasanya variabel itu disusun dulu oleh dimensi. Setelah disusun oleh dimensi, masing-masing dimensi ini disusun oleh indikator. Itu secara umum dulu. Tapi seringkali dalam penelitian, dari variabel langsung diturunkan ke indikator. Nanti disajikan dalam tabel. Sehingga nanti yang pertama itulah nomor, kemudian variabelnya, kemudian di sebelah kanannya lagi adalah definisi variabelnya, kemudian di sebelah kanannya lagi baru indikator pengukuran variabelnya. Nanti setiap indikator itu kita harus rencanakan. Setiap indikator ini akan diterjemahkan menjadi beberapa pernyataan misalnya. Ya. Nah, secara umum, ya lebih kebanyakan biasanya satu indikator itu
terjemahkan menjadi satu pernyataan. Dengan syarat memang pernyataan yang disusun ini dapat merepresentasikan indikator yang ada. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengujian instrumen. Nah, di sini kita melakukan pilot test terlebih dahulu. Ya, artinya sebelum kuesioner itu memang real disebarkan, kita harus lakukan pilot test. Kita sebarkan dulu kepada pihak lain, misalnya pada 30 responden dan lain sebagainya. Nah, biasanya syarat minimal yang dipakai itu adalah 30. Ya, sebelum digunakan untuk menyebarkan kuesioner secara real, kita tes dulu. Ya, kepada karakteristik yang sama dengan responden yang akan kita teliti. Gitu ya. Misalnya kita sebarkan kepada 30 responden dulu. Dari sana kita lakukan pilot test namanya. Nah, isi uji validitas dan uji reliabilitas di dalamnya. Nah, ketika instrumen yang kita susun, gitu ya, kemudian kita sebarkan untuk pilot test, itu lolos uji validitas dan reliabilitas, maka kuesioner yang kita susun sudah siap untuk disebarkan secara real dalam pencarian data penelitian sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Gitu ya. Nah, data yang terkumpul sekarang kita analisis seperti itu ya. Bagaimana sebenarnya kondisi data yang kita peroleh. Ya. Yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, secara umum itu ya dalam penelitian skripsi seringkali penyajiannya itu berupa rata-rata, kemudian median, angka tengah kan itu ya, modus, angka yang paling sering keluar, kemudian ada simpangan. Nah, nanti dalam prakteknya data-data ini sebenarnya belum cukup gitu ya, karena belum dapat diinterpretasikan secara mendalam dalam pembahasan. Nah, nanti bagi yang akan menyusun proposal dan sedang menyusun skripsi gitu ya, analisis statistik deskriptif sebenarnya harus bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi variabel ini sebenarnya. Nah, nanti saran saya bisa dipakai salah satu metode yang menggunakan Treebox method namanya. Ya, Treebox method itu metode dari Ferdinand namanya. Sampai sekarang metode ini masih sangat eksis dipakai. Nah, di mana Treebox method ini akan mengelompokkan ya data yang kita peroleh nanti rata-ratanya akan dikelompokkan. Ada 3 kriteria, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, nanti variabel yang kita teliti di lokasi penelitian kita bisa hitung di sana. Dia masuk kategori rendahkah, sedangkah, atau tinggikah. Nah, nanti ini akan dapat digunakan untuk membuat pembahasan. Nah, kemudian ada juga nanti kalau kita melakukan penelitian kuantitatif dengan data primer, itu ya kita menyebarkan kuesioner, akan ada karakteristik responden, itu ya misalnya responden berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan. Nah, itu juga nanti bisa digunakan untuk mendukung pembahasan. Misalnya hasil penelitian kita menunjukkan A berpengaruh terhadap B. Nanti didukung lagi dengan penjelasan. Nah, ini ternyata benar didukung dengan hasil karakteristik responden seperti apa. Nanti dimasukkan ke sana. Kemudian statistik deskriptif yang Treebox method itu yang dari Ferdinand juga dimasukkan untuk mendukung pembahasan. Jadi kita tidak menyajikan data yang hanya sebagai pajangan, gitu ya. Tapi kita manfaatkan itu nanti dalam pembahasan. Selanjutnya adalah uji prasyarat analisis gitu ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan regresi ya dengan menggunakan data primer itu uji prasyaratnya ada uji instrumen itu ya kalau data primer itu uji instrumen, ada uji validitas dan reliabilitas lagi, kemudian ada uji asumsi klasik dalam data primer gitu ya. Ada uji normalitas gitu ya, kemudian uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas. Itu kalau dalam data primer. Nanti kalau kita menggunakan data sekunder, kita tidak lagi memerlukan uji instrumen. Kenapa? Karena sumber data kita sudah kita anggap valid. Misalnya, dalam data laporan keuangan atau laporan keberlanjutan, laporan tahunan perusahaan, itu adalah sebuah media yang sudah valid. Gitu ya. Di sana dalam prosesnya ada penyusunan oleh ahli, kan ahli akuntansi, kemudian ada audit dan lain sebagainya. Sehingga uji instrumen, validitas dan reliabilitas tidak kita perlukan lagi. Sehingga nanti kalau data sekunder yang kita pakai langsung ke uji asumsi klasik dia. Tapi di uji asumsi klasik ada tambahan lagi, gitu ya. Selain uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, nanti di dalamnya juga ada yang namanya uji autokorelasi.
Nah, kemudian setelah uji prasyarat lolos, baru kita lakukan uji statistik referensial. Nah, statistik inferensial, gitu ya, ini merupakan sebuah pengujian hipotesis untuk menarik kesimpulan dari sebuah populasi. Nah, di sini bisa menggunakan yang namanya ANOVA, bisa regresi, gitu ya, bisa uji beda dan analisis lainnya. Nah, regresi pun ada beberapa nanti, gitu ya, ada regresi linear berganda untuk X-nya lebih dari satu, kemudian regresi linear sederhana untuk variabel X atau variabel bebasnya yang berjumlah satu. Uji beda pun seperti itu nanti, gitu ya. Ada paired sample t-test, ada Wilcoxon dan lain sebagainya, bahkan ada banyak nanti. Nah, setelah itu baru kita masuk ke hipotesis statistik. Di sini sangat menarik sebenarnya ya. Hipotesis sebenarnya itu ada dua jenis. Gitu ya. Ada hipotesis satu arah. Nah, hipotesis satu arah itu disebut juga dengan hipotesis tertutup. Ada yang namanya hipotesis dua arah. Kalau hipotesis dua arah namanya hipotesis terbuka. Itu jenis hipotesis. Ya. Nah, dalam hipotesis ada yang namanya H0, H0 atau HO, gitu ya. Dipakai H angka 0, gitu ya. Kemudian ada hipotesis alternatif, dia HA. Nanti hipotesis alternatif inilah yang akan dikembangkan menjadi HA ke-1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadinya dia H1, H2, H3, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah hipotesis yang kita miliki. Hipotesis 0 atau H0 itu menyatakan tidak adanya perbedaan gitu ya kalau uji beda. Kemudian tidak adanya pengaruh atau tidak ada hubungan antar variabel yang kita teliti. Kalau HA-nya dia menunjukkan ada perbedaan. Kemudian bisa jadi ada pengaruh antar variabel yang kita teliti. Nah, kemudian untuk uji hipotesis itu menggunakan taraf signifikansi atau alfa 5% atau 0,05. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di sebelah kanan itu ada gambarnya. Ya, ada gambarnya, bisa kita lihat ada pengujian satu arah ke kanan. Nah, pengujian satu arah ke kanan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kita bangun menunjukkan pengaruh yang positif. Itu dulu ya. Nah, nanti akan ada di garis panah, nanti akan ada berapa arah yang kita pakai. Nanti untuk T hitungnya bisa kita cari gitu ya di hasil SPSS-nya. Untuk T tabelnya kita bisa download. Nah, misal nih kita pakai T hitung biasanya 1,65 ataupun 1,96 gitu ya. Nah, kita anggap di sini menggunakan 1,96. Kalau 1,96 itu untuk yang dua arah sebenarnya. Kalau satu arah 165. Nanti kalau mau mencari nilai T tabel itu ada caranya. Ya, ada caranya nanti N-2 -1 seperti itu ya. Jadi ada caranya. Nah, misalnya kita pakai sekarang nilai T hitungnya ya. Itu di SPSS. Nilai T tabelnya misalnya kita pakai 1,96. Nah, untuk pengujian yang pertama punya satu arah, kalau hipotesis kita berbunyi berpengaruh positif gitu ya. Bisa dilihat nanti yang diarsir. Yang terpenting adalah nilai T hitung kita lebih besar gitu ya, dari 1,96, artinya berada di sebelah kanan 1,96, ya berarti berpengaruh positif. Itu ya nanti. Kemudian bisa jadi nanti kita lihat nilai sig-nya. Pokoknya asal nilai sig-nya itu di bawah 0,25, berarti dia berpengaruh. Kalau nanti jumlah apa ya angka dari koefisien pengaruhnya itu positif, berarti dia berpengaruh positif. Kalau angkanya negatif, berarti berpengaruh negatif. Bergeser sedikit ke kurva yang kanan. Nah, di sana ada pengujian satu arah ke kiri. Ya. Nah, di sini adalah bunyi hipotesisnya adalah X berpengaruh negatif terhadap Y. Gitu ya. Nah, ketika nilai T hitung itu lebih kecil ya dari nilai minus T tabelnya, minus 1,96, berarti dia berpengaruh negatif. Nah, itulah pengujian hipotesis satu arah. Ya, artinya bunyi hipotesis itu harus memang 100% sama agar hipotesisnya diterima. Ya, misalnya, kalau hipotesis itu berbunyi X berpengaruh positif terhadap Y, ya nanti hasilnya satu signifikan di bawah 0,25 untuk Y-nya, atau dihitungnya itu ya di atas 1,96.
dan juga koefisien pengaruhnya harus bernilai positif. Gitu ya. Kalau hipotesisnya berpengaruh positif, tapi hasilnya berpengaruh negatif, hipotesis akan ditolak. Maupun sebaliknya, hipotesis misalnya berpengaruh negatif, tapi hasilnya positif, maka nanti hipotesis itu akan ditolak. Itu namanya pengujian satu arah atau hipotesis tertutup. Sekarang ada yang namanya hipotesis terbuka. Hipotesis terbuka bisa jadi disebut dengan hipotesis pengujian dua arah. Ya, nanti bunyinya nggak akan ada arah gitu bunyinya. Bunyinya seperti ini. X berpengaruh terhadap Y. Itu aja, nggak ada positif negatifnya. Nah, hipotesisnya berbunyi X berpengaruh terhadap Y. Nanti hasilnya, jika hasilnya berpengaruh negatif maupun positif, yang terpenting itu signifikan, yaitu sig di bawah 0,25 dan dihitung di atas 1,96. Maka hipotesis akan diterima. Nah, memang pengujian hipotesis sebenarnya memang ada banyak cara gitu ya. Artinya banyak aturan yang harus kita pahami. Yang terpenting kita harus paham hipotesis nol itu menunjukkan adalah tidak adanya pengaruh atau tidak adanya perbedaan ya kalau dalam uji beda. Kemudian hipotesis alternatif atau HA yang nanti akan dijabarkan menjadi H1, 2, 3 dan seterusnya itu menunjukkan bahwa eh, ada pengaruh atau ada perbedaan antara variabel yang kita teliti yang merupakan kebalikan dari H0. Nah, seperti itu penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam